Bab 1. Bayangan itu melintas begitu cepat di muka mobilnya. Hitam, tinggi, dan sepoyongan. Bunyi derit rem yang panjang menyakitkan telinga melengking membelah kesunyian malam. Mobil itu terlonjak, berhenti. Anggreani terdorong ke depan dan terenyak kembali ke sandaran bangku mobilnya. Terlambat. Bersamaan dengan terdengarnya benturan keras di salah satu bagian mobilnya. Bayangan itu terlontar ke tepi jalan. Ya Allah, bayangan itu pasti bukan kucing. Dia pasti seorang penyeberang jalan. Penyeberang gila yang tiba-tiba saja melintas di depan mobilnya. Kini orang itu pasti sudah terkapar mati di tepi jalan sana. Dalam satu malam, dia telah menjadi seorang pembunuh. Anggreani masih tertegun bingung di dalam mobilnya. Tidak tahu mesti turun menengok korban itu atau justru kabur secepat-cepatnya. Ke polsek itu yang paling aman. Daripada mesti turun seorang diri menghampiri sesosok mayat pada pukul 2 malam. Sepinya tempat ini. Dan Anggreani tidak jadi memejamkan matanya. Sesosok bayangan, entah dari neraka mana datangnya, tiba-tiba saja menghampiri mobilnya. Takut dan kaget. Serentak Anggreani menjerit. Refleks tangannya menyambar kunci mobilnya untuk menghidupkan mesin. Tetapi sial, mesinnya tidak mau hidup. Dan bayangan itu lebih cepat membuka pintu mobilnya. Menerobos masuk. Langsung duduk di sebelah Anggreani. Oh, dia pasti setan. Setan dari orang yang mati ditubruknya tadi. Sambil memekik sekali lagi, Anggreani mencoba meloloskan diri dari mobilnya. Lari, kabur. Tetapi sekali lagi, setan itu lebih cepat. Diana di sini, bentaknya sambil meraih tangan Anggreani. Anggreani tidak tahu apa semua setan bisa bicara. Tetapi setan yang satu ini tangannya begitu hangat. Di mana ada setan yang tangannya begini hangat? Jalankan mobilmu, perintahnya sekali lagi. Sekarang Anggreani yakin makhluk ini masih bernafas. Dia pasti belum jadi setan, masih berwujud manusia. Kalau tidak, buat apa dia naik mobil? Setan kan bisa terbang. Dan dalam kegelapan, samar-samar Anggreani dapat melihat wajahnya. Wajah paling kotor yang pernah dilihatnya. Tetapi kotoran itu bukan hanya debu. Kotoran itu bercampur darah. Darah yang bercampur keringat. Lekas jalankan mobilmu, perintahnya lagi. Kali ini Anggreani membaca ancaman dalam suaranya. Tetapi bukan cuma ancaman. Ada nada lain di dalam suaranya. Nada kesakitan. Ya Tuhan, dia kesakitan sekali. Akan kubawa kamu ke rumah sakit. Anggreani menggagap bingung. Persetan, geram lelaki itu menekan sakit. Lekas jalankan mobilmu. Kemana? Pokoknya jalan, cepet. Anggreani menyentuh kunci mobilnya, menggenggam erat-erat, memutarnya untuk menghidupkan mesin. Sekali, 2 kali, 3 kali, pasti mobil tua ini mogok lagi. Tetapi pada putaran keempat, mesinnya hidup. Anggreani sampai lupa bernapas dan merasa amat sesak. Ya Tuhan, mudah-mudahan semua ini cuma mimpi. Mimpi seperti yang hampir setiap malam dialaminya. Dia sering merasa sesak begini. Ketakutan membeku di tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba terbangun di dalam kamarnya yang gelap gulita. Dan bersyukur semua itu cuma mimpi. Tetapi kali ini agaknya dia tidak bermimpi. Dia benar-benar berada dalam mobilnya pada pukul 2 dini hari. Dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Dan laki-laki ini pasti bukan orang baik-baik. Kalau tidak, kenapa dia menolak dibawa ke rumah sakit? Dia kan butuh pertolongan. Mukanya berlimuran darah, pasti karena benturan dengan mobilnya tadi. Seandainya dia tahu laki-laki ini masih hidup, lebih baik dia tidak berhenti tadi. Lebih baik dia cepat-cepat kabur ke polsek terdekat. Orang ini pasti punya maksud jahat. Dia pasti mau merampok mobilnya. Tetapi mengapa tidak meninggalkannya saja Anggreani di tepi jalan tadi? Atau dia punya maksud lain?
menyeretnya ke tempat gelap, dan Anggreni memejamkan matanya rapat-rapat. Bayangan belukar yang rimbun di belakang rumah nenek tiba-tiba saja kembali menghantui dirinya. Dia merasa takut, amat takut, ingin menjerit, memekik, tapi suaranya seperti tersekat di tenggorokan. Yang terdengar cuma suara seperti orang tercekik. Lalu Anggreni tidak dapat menguasai kemudi lagi. Mobil itu meluncur ke tepi jalan, menabrak gili-gili, dan terlonjak berhenti di atas kaki lima. "Kau tolol," bentak lelaki itu antara kaget dan marah. "Kamu mau membunuhku?" Tangannya sudah terulur untuk mencengkram bahu Anggreni, tapi tiba-tiba tangan itu menjenjang di udara. Matanya berpapasan dengan bentuk wajah yang amat pucat, dan entah mengapa, melihat paras yang membeku ketakutan itu, dia membatalkan niatnya. "Kau kenapa?" desiannya sampai menurunkan tangannya. "Aku takut," rintih Anggreni tak sadar. "Aku juga takut," gumam lelaki itu pahit. "Sekarang jalankan mobilmu." Suara itu bukan suara orang jahat. Suara yang meredam sakit. Untuk pertama kalinya Anggreni berani menoleh, dan matanya bertemu dengan mata lelaki itu. Sepasang mata yang tajam tetapi menyimpan kelembutan di baliknya. Sorot matanya tidak bengis, sama sekali tidak kejam. Dia pasti bukan penjahat. Perlahan-lahan ketenangan Anggreni pulih kembali. Laki-laki ini pasti terluka. Dia membutuhkan pertolongan dokter. "Kau harus ke rumah sakit." "Jalankan aja mobilmu." "Kemana?" "Jalan." Terpaksa Anggreni menuruti perintahnya. Ketika mobilnya sudah meluncur kembali di aspal, sekali lagi Anggreni bertanya, "Kemana?" "Ke Bandung." Hampir terlepas kemudi mobil dari tangan Anggreni, tetapi kali ini penumpang gelapnya lebih cepat. Tangannya secepat kilat meraih kemudi mobil dan membelokkan mobil yang sudah hampir naik lagi ke atas trotoar itu kembali ke jalan raya. "Terus?" geram lelaki itu gusar. "Jalankan mobilmu baik-baik, jangan bikin aku marah." "Tapi aku tidak bisa mengantarmu ke Bandung." "Siapa yang tanya?" "Kasihanilah aku," pinta Anggreni sambil berdoa dalam hati. "Aku tidak bisa mengantarmu." "Harus." Entah sudah berapa kali Anggreni menyebut nama Tuhan, tetapi dia sendiri tidak yakin orang ini kenal Tuhan. Bagaimana dia mau mendengar perintah Tuhan untuk melepaskan dirinya? "Aku punya 5 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil." Seolah tidak percaya, lelaki itu menoleh dan menatapnya dengan tatapan yang membuat harapan Anggreni meletup. "Kumohon padamu, biarkan aku pulang. Anak-anakku menunggu di rumah. Kalau kau mau ke Bandung, ambillah mobilku, tapi jangan ganggu aku." Sekejap dia mengawasi Anggreni, dan Anggreni merasa dia sedang berpikir, mudah-mudahan dia juga mendengar bisikan Tuhan di hatinya. Kalau saja dia masih punya hati. "Ada siapa di rumahmu?" "Cuma aku dan anak-anak." "Suamimu?" "Aku janda." "Kalau begitu, bawalah aku ke rumahmu." "Ke rumahku?" Anggreni tersentak kaget. "Mau apa kamu ke sana?" "Bukan urusanmu." "Bukan urusanku," desa Anggreni ngeri. "Tapi itu kan rumahku." Sambil mengemudikan mobilnya, Anggreni masih dapat melihat lelaki itu menyeka mukanya berkali-kali. Sebentar-bentar, dia memegang kepalanya dan mengerut kesakitan. Mudah-mudahan dia sudah jatuh pingsan sebelum sampai ke rumah. Tetapi, sampai mobilnya berhenti di depan rumah, lelaki itu masih tetap bertahan. Sempoyongan dia turun dari mobil, membukakan pintu untuk Anggreni dan menyeretnya turun. "Buka," desisnya sambil melirik pintu depan rumah. "Ingat, jangan bangunkan siapapun." Bergegas Anggreni mencari kunci di dalam tasnya. Tangannya bergetar hebat. Berkali-kali dia tidak mampu memasukkan anak kunci itu ke lubangnya. "Berikan padaku," sergah laki-laki itu tak sabar. Dirampasnya kunci dari tangan Anggreni, dimasukkannya ke lubang kunci. Sekali putar, pintu terbuka. Semenjak dia menahan langkahnya di ambang pintu,
menyapu seluruh ruangan dengan matanya. Ruang tamu yang sempit, gelap, sepi, tidak ada seorang pun di sana. Di mana anak-anakmu? Tidur. Di mana kamarnya? Di atas. Pembantu? Tidak punya. Orang tuamu? Cuma ibu tidur di kamar anak-anak. Anggriani mendengar lelaki itu menghela napas lega. Justru pada saat Anggriani menahan nafas, anak-anaknya perempuan semua. Jika lelaki ini... Oh Tuhan, jangan. Buru-buru Anggriani menyodorkan kunci mobilnya. Lelaki itu menatapnya dengan kesal. Buat apa? Tolonglah tinggalkan rumahku, pinta Anggriani ketakutan. Ambillah apa aja yang kau inginkan, jangan ganggu aku dan anak-anakku. Ambilkan aku minuman, katanya sambil menutup pintu dan menjatuhkan diri ke kursi. Obat sakit kepala juga. Pusing, tanya Anggriani tak sadar. Lelaki itu cuma mengangguk dan menyeka darah yang meleleh dari hidungnya. Kau mesti ke rumah sakit, jangan cerewet. Tapi kau harus ke dokter, itu urusanku. Mungkin lukamu parah, bukan urusanmu. Kalau kau mati, aku yang dihukum, aku yang menabrakmu. Ambil minuman. Apa boleh buat? Anggriani menghela nafas. Dia tidak dapat mengatur bajingan ini. Orang itu yang berkuasa. Anggriani baru melangkah, setindak ketika lelaki itu menyambar lengannya. Dia hampir memekik kaget. Untung masih sempat ditahannya. Anggriani sadar, dia tidak boleh membangunkan anak-anak. Kalau mereka bangun, keadaan akan bertambah kacau dan mereka mungkin berada dalam bahaya yang lebih besar. Ada apa? Gerutu Anggriani antara takut dan jengkel. Kau minta minum kan? Aku ikut. Di mana kamarmu? Mau apa ke kamarku? Aku tidak percaya padamu. Aku tidak punya telepon. Siapa tahu kau punya seseorang di kamarmu. Sudah kubilang, aku janda. Dan janda tidak boleh punya seseorang di kamarnya. Memerah paras Anggriani. Mengapa kau harus takut? Bukan urusanmu di mana kamarmu. Terpaksa Anggriani membawa laki-laki itu ke kamarnya. Untung memang dia selalu tidur sendiri di kamar bawah dengan menempatkan anak-anaknya di kamar atas. Mereka tidak akan terbangun setiap kali dia pulang malam. Lelaki itu mengempaskan pintu kamar sampai terbuka dan tegak dalam posisi siaga. Ketika dirasanya aman, tangannya meraba dinding dan menekan tombol lampu. Sinar lampu menerangi seluruh kamar yang tidak terlalu besar. Sebuah ranjang kosong menanti di tengah kamar. Lemari yang kecil itu juga tak mungkin dipakai seseorang untuk bersembunyi. Selain itu, hanya sebuah meja rias yang mengisi kamar itu. Lelaki itu menghela nafas lega. Rasanya semua tidak ada seorang pun di kamar perempuan. Dia langsung duduk di samping tempat tidur, mengurut-urutkan kepalanya. Dia pasti sangat kesakitan, pikir Anggriani resah. Kalau dia mau menggunakan kesempatan, rasanya sekaranglah saatnya yang paling tepat. Dia hanya tinggal menyambar botol parfumnya, menyemprotkan minyak wangi itu ke matanya, lalu memukul kepalanya dengan lampu duduk di sisi tempat tidur. Dan kebimbangan Anggriani buyar dengan sendirinya, karena lelaki itu sudah roboh sebelum sempat dia papakan. Dia tidak pingsan, tapi sekujur wajahnya mengerut kesakitan. Dan tiba-tiba saja, begitu tiba-tiba Anggriani merasa kasihan padanya. Betapapun, dialah yang telah menabrak orang ini. Bergegas Anggriani lari ke dapur mengambil air dan membawa juga sebutir obat penghilang rasa sakit. Ini obatnya. Anggriani menyodorkan obat dan air yang dibawanya. Kau perlu dokter. Aku cuma pusing, katanya setelah menelan obatnya. Apa salahnya pergi ke rumah sakit? Dia tidak menjawab. Diteguknya airnya. Lagi. Aku ingin muntah lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dibaringkannya tubuhnya. Dipejamkannya matanya rapat-rapat. Aku tidak akan mengganggumu, desahnya menahan sakit. Asal kau tidak berbuat yang bukan-bukan. Berbuat apa? Pikir Anggriani sambil menyelinap keluar. Memanggil Hansip.
minta mereka mengeluarkan lelaki itu dari kamarnya. Tetapi apa salahnya? Lelaki itu tidak mengganggunya sama sekali. Anggreni yang menabraknya.